Aku nih wong pelayaran, Mbak. Aku urusannya rugi lho, beres. Lah iya ya wes, terus aku ngapa nek kowe pelayaran, Mas? Kita marah karena paket telat 10 menit. Tapi pernah nggak kita tanya, siapa yang sebenarnya bayar harga dari kecepatan itu? Di video ini kita bongkar habis bagaimana otak kita kecanduan gratifikasi instan, bagaimana algoritma menggantikan manusia sebagai bos, kenapa status mitra bisa jadi jebakan struktural, bagaimana gudang logistik memaksa tubuh manusia mengikuti ritme mesin, dan kenapa teknologi yang katanya membebaskan justru memperketat pengawasan. Ini bukan sekadar soal kurir, ini soal struktur kuasa digital, ini soal dehumanisasi yang dibungkus efisiensi, ini soal eksploitasi sistemik yang kita normalisasi setiap hari. Kita hidup di dunia instan, tapi mungkin ada yang sedang perlahan dikorbankan. Tonton sampai akhir dan jawab dengan jujur di kolom komentar. Apakah kita korban sistem atau kita bagian dari mesin itu? Subscribe kalau kamu suka analisa tajam, reflektif, dan berani membongkar paradoks zaman digital. Saya mau menjelaskan sistemnya. Kenapa kita marah hanya karena paket terlambat 10 menit? Apa yang sebenarnya terjadi di otak kita? Pertanyaan itu terdengar sederhana, bahkan remeh. Tetapi justru di sanalah letak paradoks peradaban digital kita. Kita hidup dalam zaman yang menganggap keterlambatan 10 menit sebagai bentuk kegagalan sistem. Padahal selama sebagian besar sejarah manusia, menunggu adalah bagian wajar dari kehidupan sosial. Dulu, orang menunggu surat berminggu-minggu tanpa menganggapnya tragedi eksistensial. Kini, notifikasi yang tidak kunjung muncul dalam hitungan menit bisa memicu keluhan, rating buruk, bahkan kemarahan digital yang terasa sangat personal. Perubahan ini bukan sekadar perubahan kebiasaan, ia adalah transformasi struktur kesadaran yang secara perlahan direkayasa oleh teknologi. Teknologi modern tidak hanya mempercepat proses distribusi barang dan jasa, melainkan membentuk ulang cara otak kita memahami waktu, kebutuhan, dan kepuasan. Dalam kerangka neurologis, setiap kali kita menekan tombol beli sekarang dan melihat estimasi kedatangan yang nyaris seketika, otak melepaskan dopamin, neurotransmitter yang berperan dalam sistem penghargaan. Dopamin bukan sekadar hormon kebahagiaan, ia adalah zat kimia yang mengajarkan otak untuk mengulang perilaku tertentu. Dengan kata lain, sistem digital tidak hanya memberi kita barang, tetapi melatih kita untuk mencintai kecepatan itu sendiri. Disinilah gratifikasi instan menjadi fondasi psikologis dari ekonomi instan. Konsumen tidak lagi membeli semata karena kebutuhan rasional, melainkan karena sensasi penguasaan waktu yang diciptakan oleh ilusi efisiensi. Kecepatan menghadirkan perasaan kontrol, seolah-olah dunia berada dalam genggaman. Namun, kontrol itu bersifat semu. Yang sesungguhnya terjadi adalah pembentukan ekspektasi baru yang semakin tidak realistis, di mana segala sesuatu harus tunduk pada tempo algoritma. Jika kita menelusuri lebih dalam, kemarahan atas keterlambatan bukanlah soal barang yang belum tiba, melainkan soal ekspektasi yang dilanggar. Otak yang telah terbiasa dengan respons instan menafsirkan penundaan sebagai gangguan terhadap pola kepuasan yang sudah terkondisikan. Maka, kemarahan digital bukan sekadar reaksi emosional spontan, melainkan manifestasi dari kecanduan terhadap kecepatan. Kita tidak sadar bahwa yang kita pertahankan bukanlah kebutuhan, melainkan hak atas sensasi instan yang telah dianggap normal. Perusahaan teknologi memahami mekanisme ini dengan sangat baik. Mereka tidak sekadar menyediakan layanan, mereka merancang pengalaman. Fitur pelacakan real-time bukan hanya alat informasi, melainkan alat psikologis yang menjaga ketegangan dopamin tetap aktif. Setiap pergerakan titik kecil di peta digital adalah stimulus mikro yang mempertahankan keterlibatan pengguna. Estimasi waktu yang ditampilkan secara presisi menciptakan ilusi kepastian, padahal realitas fisik di lapangan
penuh variabel yang tak terduga. Tombol pembayaran sekali klik menghilangkan friksi kognitif, sehingga jarak antara keinginan dan tindakan dipersingkat sedemikian rupa hingga hampir tidak ada ruang refleksi. Disinilah struktur kuasa bekerja secara halus. Konsumen merasa dimanjakan, padahal yang terjadi adalah pembentukan perilaku yang sangat menguntungkan korporasi. Dalam jangka panjang, ini menciptakan budaya yang menilai segala sesuatu berdasarkan kecepatan respons, bukan kualitas relasi atau keberlanjutan proses. Namun paradoksnya, semakin cepat kita dilayani, semakin tak terlihat manusia di balik layanan itu. Disinilah variabel kemanusiaan mulai terpinggirkan. Kelelahan, cuaca buruk, kemacetan, bahkan kondisi fisik pekerja menjadi gangguan terhadap sistem yang dirancang untuk tampak mulus. Dalam logika ini, manusia bukan lagi subjek yang memiliki batas biologis, melainkan komponen yang harus menyesuaikan diri dengan ritme mesin. Waktu konsumen dianggap sangat berharga, sedangkan waktu pekerja menjadi elastis dan bisa ditekan tanpa batas. 10 menit, keterlambatan terasa seperti pelanggaran hak, tetapi 10 jam kerja tanpa istirahat dianggap konsekuensi profesional. Lebih jauh lagi, kita perlu mengakui bahwa teknologi bukan entitas netral. Ia dibangun dengan tujuan, dirancang dengan logika tertentu, dan dioperasikan dalam kerangka kepentingan ekonomi. Ketika kecepatan dijadikan nilai tertinggi, maka semua variabel lain, termasuk kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja, diturunkan menjadi faktor sekunder. Di titik ini, kita menghadapi sebuah refleksi yang tidak nyaman. Apakah benar kita hanya korban dari sistem, atau kita juga bagian dari mekanisme yang mempertahankannya? Setiap kali kita menuntut layanan yang lebih cepat, setiap kali kita memberikan rating rendah karena keterlambatan kecil, kita ikut memperkuat standar yang semakin tidak manusiawi. Kita perlu melihat bahwa kemarahan atas 10 menit keterlambatan adalah gejala dari pergeseran nilai yang lebih dalam. Kecepatan telah menjadi dewa baru yang tidak boleh diganggu-gugat, dan dalam penyembahannya, kita seringkali mengorbankan dimensi kemanusiaan yang lebih mendasar. Namun persoalan ini tidak berhenti pada sisi konsumen. Jika gratifikasi instan adalah bahan bakar sistem, maka ada mesin yang mengatur ritme dan tekanan di baliknya. Dan mesin itu bukan lagi manusia, melainkan algoritma yang bekerja tanpa empati. Bagaimana rasanya punya atasan yang tidak punya hati, tidak bisa diajak bicara, dan bisa memecatmu dalam satu klik? Jika pada bagian sebelumnya kita membedah bagaimana kecepatan membentuk ekspektasi konsumen, maka kini kita harus menengok ke ruang yang lebih sunyi, namun jauh lebih menentukan, ruang kendali algoritma. Di sanalah struktur kuasa ekonomi digital beroperasi dengan presisi dingin. Jika dahulu relasi kerja dibangun, meskipun tidak selalu adil, melalui interaksi antar manusia yang memungkinkan negosiasi, kompromi, dan setidaknya percikan empati, kini relasi itu digantikan oleh sistem yang hanya mengenal angka, pola, dan probabilitas. Perubahan ini sering dibungkus dengan narasi efisiensi. Algoritma disebut objektif, bebas bias, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Namun klaim objektivitas tersebut menyembunyikan paradoks mendasar. Sistem yang dikatakan netral justru mengkristalkan kepentingan perusahaan dalam bentuk kode yang tak dapat diperdebatkan. Dalam konteks ini, algoritma bukan sekadar alat teknis, melainkan instrumen kontrol yang memperhalus eksploitasi sistemik melalui mekanisme yang tampak rasional. Dahulu, seorang manajer mungkin mempertimbangkan alasan keterlambatan, kemacetan, hujan deras, atau kondisi kesehatan pekerja. Kini, keterlambatan diterjemahkan sebagai deviasi performa. Deviasi itu tercatat, dihitung, dan diakumulasikan dalam skor yang menentukan nasib seseorang. Dalam dunia ini, manusia direduksi menjadi data point.
pekerja tidak diperintah secara kasar, mereka dimotivasi melalui poin dan grafik performa yang bergerak naik turun seperti permainan. Namun, di balik estetika permainan itu terdapat tekanan yang konstan. Target harian bukan sekadar angka, melainkan ambang batas antara pendapatan layak dan kekurangan. Rating pelanggan bukan sekadar umpan balik, melainkan variabel kemanusiaan yang dipadatkan menjadi skor kuantitatif yang dapat menentukan keberlanjutan kerja. Bayangkan bekerja selama bertahun-tahun hanya untuk mendapati bahwa algoritma telah memutuskan Anda tidak lagi memenuhi standar, tanpa dialog, tanpa pembelaan, tanpa wajah yang bisa ditemui. Ketidaktransparan sistem memperparah ketimpangan tersebut. Pekerja tidak pernah benar-benar mengetahui bagaimana pesanan didistribusikan, bagaimana bonus dihitung, atau mengapa insentif tiba-tiba berubah. Di sisi lain, perusahaan mengetahui hampir segala hal tentang pekerja, lokasi real-time, kecepatan kendaraan, pola istirahat, hingga respons terhadap notifikasi. Asimetri informasi ini menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana satu pihak diawasi secara total, sementara pihak lain beroperasi dalam kabut ketidakjelasan. Dalam kondisi seperti ini, pekerja dipaksa untuk terus berada dalam mode siaga, menjaga performa agar tetap hijau di layar aplikasi. Mereka tidak hanya bekerja melawan waktu, tetapi juga melawan kemungkinan sistem yang sewaktu-waktu dapat mengubah aturan. Ketidakpastian ini bukan efek samping, melainkan mekanisme disipliner yang efektif. Ketika aturan dapat berubah tanpa pemberitahuan, maka kepatuhan menjadi refleks. Tekanan untuk selalu responsif, selalu tersedia, dan selalu memenuhi target menciptakan kelelahan yang tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Namun dalam laporan performa, kelelahan tidak pernah muncul sebagai variabel. Yang tercatat hanyalah jumlah pesanan yang selesai, waktu tempuh, dan rating pelanggan. Variabel kemanusiaan dipinggirkan karena tidak kompatibel dengan logika optimasi. Lebih jauh lagi, kita perlu mempertanyakan narasi bahwa algoritma menghilangkan bias manusia. Benarkah demikian? Algoritma dirancang oleh manusia dengan asumsi dan prioritas tertentu. Jika tujuan utama adalah memaksimalkan efisiensi dan profitabilitas, maka sistem akan disetel untuk mengurangi biaya tenaga kerja, mempercepat rotasi pesanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, seringkali tanpa mempertimbangkan keseimbangan hidup pekerja. Struktur kuasa yang dihasilkan menjadi semakin kompleks karena kontrol dilakukan secara terdesentralisasi, namun terkoordinasi. Ketika pekerja mengajukan keluhan, mereka seringkali diarahkan ke pusat bantuan otomatis atau response template. Ini menciptakan jarak emosional yang mempertegas dehumanisasi. Masalah personal diperlakukan sebagai tiket layanan. Paradoksnya, sistem ini kerap dipromosikan sebagai bentuk kebebasan kerja modern. Untuk memperoleh insentif maksimal, pekerja harus aktif pada jam sibuk tertentu. Untuk mempertahankan rating, mereka harus menerima hampir semua pesanan. Kebebasan berubah menjadi kewajiban terselubung. Di titik ini, kita melihat bagaimana algoritma bukan sekadar alat manajemen, melainkan arsitektur kontrol yang menyeluruh. Pekerja dipaksa bermain dalam permainan yang aturannya ditentukan sepihak dan dapat berubah kapan saja. Namun, algoritma hanyalah satu lapisan dari struktur yang lebih luas. Di atasnya, ada kerangka hukum dan ekonomi yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan sistem ini tanpa menanggung tanggung jawab penuh sebagai pemberi kerja. Dan disinilah istilah yang tampak sederhana mitra memainkan peran penting dalam menyamarkan ketimpangan tersebut. Istilah mitra terdengar hangat, egaliter, bahkan progresif. Dalam retorika perusahaan teknologi, status mitra diposisikan sebagai simbol kebebasan baru di era digital. Namun, di balik bahasa yang terdengar modern itu, tersembunyi konstruksi hukum yang secara sistematis menggeser beban risiko dari korporasi ke individu. Disinilah paradoks pertama muncul. Di satu sisi, perusahaan mengendalikan hampir seluruh variabel kerja,
Di sisi lain, mereka menyatakan bahwa pengemudi atau kurir bukanlah karyawan, melainkan mitra independen yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kontrol tetap berada di tangan perusahaan, tetapi kewajiban dialihkan ke pekerja. Perbedaan antara karyawan dan mitra bukan sekadar istilah administratif, melainkan soal perlindungan dan hak dasar. Seorang karyawan berhak atas upah minimum, jaminan sosial, asuransi kesehatan, cuti, dan pesangon. Ketika kendaraan rusak, biaya ditanggung sendiri. Ketika kecelakaan terjadi, proses klaim bisa rumit dan terbatas. Ketika permintaan menurun, tidak ada kepastian pendapatan. Risiko fluktuasi pasar sepenuhnya dipindahkan ke individu, sementara perusahaan tetap menikmati fleksibilitas biaya. Disinilah eksploitasi sistemik bekerja dalam balutan legalitas. Dengan mendefinisikan pekerja sebagai mitra, perusahaan menghindari kewajiban yang melekat pada hubungan kerja formal. Mereka dapat mengatur harga secara sepihak melalui algoritma. Dalam relasi semacam ini, istilah kemitraan lebih menyerupai kontrak adhesi, di mana satu pihak menentukan seluruh syarat dan pihak lain hanya bisa menerima atau keluar. Celah inilah yang dimanfaatkan untuk membangun model bisnis dengan biaya tenaga kerja minimal dan fleksibilitas maksimal. Karena status mereka bukan karyawan formal, pekerja sering kesulitan membentuk serikat atau melakukan negosiasi kolektif yang diakui secara hukum. Dalam situasi seperti ini, pendapatan menjadi tidak stabil, sementara biaya hidup tetap meningkat. Mereka harus menghitung setiap hari, apakah penghasilan cukup untuk menutup bahan bakar, cicilan kendaraan, dan kebutuhan rumah tangga? Ketidakpastian ini menciptakan tekanan yang tidak terlihat dalam statistik produktivitas, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika kurir adalah wajah paling terlihat dari ekonomi instan, maka ada jantung besar yang berdetak tanpa henti di balik layar, gudang logistik raksasa yang mengoperasikan tubuh manusia seperti ekstensi mesin. Ketika kita berbicara tentang dunia yang serba instan, perhatian sering terfokus pada kurir di jalan raya. Namun sesungguhnya, denyut utama ekonomi instan berada di ruang-ruang tertutup yang luasnya bisa setara beberapa lapangan sepak bola, di mana ribuan tubuh bergerak mengikuti ritme sistem yang nyaris tak memberi ruang jeda. Gudang logistik modern dirancang sebagai simbol efisiensi mutakhir. Keletihan, suhu ruang, kesalahan sistem, atau sekadar kebutuhan biologis untuk beristirahat tidak selalu masuk dalam perhitungan. Akibatnya, tubuh manusia dipaksa menyesuaikan diri dengan tempo mesin, bukan sebaliknya.